Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Erni pagi hari ini. Nah, siapa yang pagi hari ini rindu memuji Tuhan? Siapa? Yuk angkat tangan. Semua dong ya, Kak Erni juga. Kita mau datang pada Tuhan Yesus. Kita mau beribadah. Wah, seminggu ya. Seminggu gak ketemu sama teman-teman. Nah, kali ini kita juga mau beribadah lagi. Oke, sebelum beribadah, coba Kak Erni mau tes dulu nih. Yang, semua duduk dulu. Semua duduk dulu. Semua duduk dulu. Sekarang yang Kak Erni sebut nih. Yang pakai baju merah. Kaos atau kemeja ya. Pokoknya yang pakai baju warna merah. Berdiri. Ntar kalau ini langsung gantian. Kalau Kak Erni sebut warna lain langsung yang merah duduk. Pakai baju warna kuning, berdiri. Warna putih, berdiri. Wih, siapa yang jujur? Tadi kan gak boleh bohong ya. Harus jujur, gak boleh bohong. Ulangi lagi. Sekarang, siapa yang pakai celana pendek berdiri? Ya, bingung ketahuan pakai celana pendek. Ya, duduk lagi. Siapa yang udah mandi berdiri? Yeay, ketahuan siapa yang belum mandi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang semuanya duduk manis. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Kita siapkan hati kita. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Duduk diam dan memberikan hati kami sepenuhnya buat Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan Yesus memuji menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Jamah setiap ke hati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Udah tadi sungguh-sungguh ya. Doanya kan gak ada yang main-main kan? Jujur, hayo, nggak boleh bohong. Oke adik-adik, Kak Erni mau tanya. Kalau misalnya kita bohong, dosa nggak? Dosa kan? Nah, jadi kita mesti nggak boleh bohong. Mana yang biasa biasa melakukan bohong? Tangan atau mulut? Mulut kan? Nah, jaga mulut kita supaya jangan berkata bohong. Yuk kita naikkan pujian Saya Senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
jadi anak Tuhan, nggak boleh nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh nipu. Nipu, 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 itu dosa. Nipu, 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 itu dosa. Nipu, 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 itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh nipu. Jadi kita nggak boleh bohong. Kalau nipu juga sama ya, kadang-kadang suka bohong juga namanya ya. Intinya kita nggak boleh nakal, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Bener nggak adik? Oke adik-adik, tahu lawannya bohong, berarti harus jujur. Milih mana? Bohong atau jujur? Jujur dong. Nah, oke, kita mau naikkan pujian. Aku mau jadi anak jujur. Masih inget ya? Lagunya lama. Harus inget dong. Yuk. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Jadi apapun adik-adik, baik apa yang kita katakan maupun apa yang kita lakukan, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Berkata jujur, nggak boleh bohong. Ingat ya, jaga perkataan kita, jaga apa yang harus kita lakukan. Oke adik-adik, ya saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk manis. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau buka hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang lagu minggu lalu ya, yang Kak Erni itu, Ku mau menyembahmu.
Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terus menyembah-Mu Tuhan, terus memuji-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk terus menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, buka hati kami Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami semua Tuhan Yesus. Dan ajar kami duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Helen. Ya, hari ini Kak Helen mau cerita tentang dua bersaudara. Bernama siapakah itu? Nah, adik-adik tebak ya. Yang satu itu kulitnya merah, habis itu tangannya, badannya penuh bulu. Nah, terus sukanya berburu.
binatang di hutan? Nah, siapa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, betul. Itu adalah Esau. Ya, si Esau ini dia bersaudara kembar loh. Nah, adiknya siapa namanya? Adiknya ini kulitnya licin. Wah, sukanya masak-masak. Dia nggak suka pergi-pergi ke hutan, apalagi dia sukanya di kemah gitu. Nah, siapakah adiknya namanya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Namanya adalah Yakub ya. Jadi kakak hari ini mau cerita tentang Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub itu anaknya siapa? Siapa yang ingat? Nah, betul lagi. Wah, adik-adik pinter ya. Esau sama Yakub itu anaknya Bapak Ishak. Iya, Bapak Ishak punya istri namanya Ibu Ribka. Ya, itu mereka punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Nah, si Bapak Ishak lebih sayang kepada Esau. Tapi kalau yang mamanya Ibu Ribka, dia lebih sayang sama si Yakub. Nah, suatu hari, si Yakub lagi masak nih sup kacang merah. Waduh, enak ya. Nah, si siapa? Esau habis pulang dari hutan. Habis berburu, lapar, capek. Sampai deket rumah, dia mencium aroma. Enak sekali. Pas banget perutnya lapar. Dia bilang sama si Yakub, "Nah, Yakub, bagi dong ini makanannya." Yakub bilang, "Enak aja. Ada syaratnya. Aku mau bagi tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" kata si Esau kan. "Wah, berikan hak kesulunganmu." Si Esau mikir, aduh, kok hak kesulungan mau diminta nih. Tapi dia mikir lagi, bentar lagi aku juga mati. Buat apa hak kesulungan? Ya udah deh, yang penting perutku kenyang. Akhirnya, oke. Nah, kamu berjanji dulu ya, katanya. Oke. Nah, akhirnya hak kesulungan itu ditukar dengan semangkok sup kacang merah. Wah, udah. Nah, waktu berlalu, akhirnya Bapak Ishak sudah mulai tua, udah mulai sakit-sakitan, sudah seringnya berbaring di kasur ya, matanya sudah rabun, udah lihatnya tuh nggak jelas gitu, ya udah nggak kelihatan jelas. Nah, Bapak Ishak dia mikir wah jangan-jangan bentar lagi aku meninggal gitu. Wah, aku harus segera memberkati anak sulungku, yaitu si Esau. Nah, akhirnya Bapak Ishak memanggil si siapa? Esau. Esau, ya Bapak. Nah, pergilah kamu ke hutan, ya, ambillah senjatamu, pergilah ke hutan, cari binatang, cari hewan, ya, terus masaklah itu sesuai dengan kesukaanku. Nah, setelah aku memakan itu, aku akan memberkati engkau. Wah, semangat nih si Esau, seneng banget. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk berburu. Ya, dia mau bikinin makanan buat Bapak Ishak. Tapi ibunya, Ibu Ribka, dia nguping. Dia denger, waduh, kok berkatnya mau dikasih ke Esau? Padahal dia kan lebih sayangnya sama siapa? Yakub. Nah, akhirnya dia tahu nih. Dia kasih tahu si Yakub. Yakub, sini. Kenapa, Ma? Nah, kenapa, Bu? Gitu kan. Iya, Bapak Ishak dia bilang begini nih sama si Esau. Dia suruh berburu, habis itu suruh masak, habis itu nanti habis makan masakan itu lalu diberkati. Nah, itu buat kamu aja, kata si Ibu Ribka. Loh, kata Yakub, tapi kan aku kulitnya licin, ya kan? Nanti kalau ketahuan terus jadi kutuk gimana? Kata si siapa? Yakub. Udah tenang, kata mamanya, ya kan? Nanti kutuknya biar aku yang nanggung kalau ketahuan. Wah, udah akhirnya si Yakub nurut sama mamanya. Dia akhirnya
cari kambing, ya kan, terus akhirnya dimasakin nih sama Mama Ribka. Wah, habis itu biar tahu kalau tangannya berbulu gimana, biar kayak si Esau nih, ya kan. Bulu si kambing, bulu kambingnya tuh ditaruh di tangannya, ya, sama di lehernya nih, ya, biar kayaknya berbulu. Nah, terus mamanya bilang, udah kamu pakai bajunya si Esau juga. Nah, biar baunya itu bau si Esau nih, gitu. Nah, akhirnya si Yakub nurut sama mamanya. Nah, akhirnya dimasaklah itu. Terus akhirnya dia menghadap Bapak Ishak. Wah, udah sama deg-degan tuh pasti ya. Karena mau bohong tuh biasanya deg-degan tuh, ya. Bapak, siapa kamu? Kata si Bapak Ishak. Ya, karena nggak kelihatan. Siapa kamu? Aku Esau. Tapi Bapak Ishak mikir, kok suaranya kayak suaranya si Yakub, tapi kok ngakunya si Esau, gitu kan? Nah, akhirnya dia bilang, sini mendekat. Akhirnya Bapak Ishak meraba tangannya. Oh ya, kok ada bulunya? Coba mendekatlah, aku akan menciummu. Pasti bau. Oh, karena pakai bajunya si Esau, dia baunya, oh ya bener nih si Esau. Akhirnya Bapak Ishak dia makan dan akhirnya memberkati si Yakub. Wah, dengan berkatnya yang harusnya buat Esau. Nah, akhirnya waktu setelah diberkati, siapa? Yakub pergi, nggak lama Esau datang. Waduh, itu seru banget tuh kalau beneran lihat tuh ya. Wah, udah kayak sinetron tuh, tapi wah keren banget. Si siapa? Akhirnya Esau datang, dia masak, dia langsung datang lagi ke Bapak Ishak. Bapak, kamu siapa? Saya Esau, anak sulungmu, gitu kan. Loh, ini saya sudah masak nih sesuai dengan perintah Bapak tadi, gitu kan. Nah, loh, tadi aku barusan sudah memberkati. Katanya tadi Esau, tadi kata kamu itu. Wah, itu berarti adikmu sudah menipu kamu. Wah, apa yang dirasakan sama si Esau, coba bayangin adik-adik. Ya, Esau marah. Ya, gimana nggak marah? Berkat yang harusnya buat dia malah dikasih ke siapa? Yakub adiknya. Nah, akhirnya Esau marah, dendam. Wah, dia pengen banget membunuh si Yakub. Wah, mamanya Ribka itu, ibu Ribka, dia tahu kalau si Esau itu marah banget. Akhirnya dia panggil si Yakub. Yakub, si Esau ini marah banget, dia pengen bunuh kamu loh. Karena kamu sudah ngambil berkatnya, gitu. Akhirnya Ribka bilang, Yakub suruh pergi ke Laban, saudaranya di Haran, ya. Nah, akhirnya Yakub nurut. Dia karena takut juga, ya kan, dia akhirnya pergi juga sesuai ke kata si mamanya, ya, pergi ke Bapak Laban. Nah, akhirnya dia pergi. Nah, akhirnya dia capek, bermalamlah dia di suatu tempat, ya kan, bermalam. Dia ngambil satu batu untuk jadiin bantal nih, jadi alas kepalanya gitu. Nah, waktu tidur itu dia bermimpi apa? Jadi di bumi itu ada tangga yang ujungnya sampai ke langit, tinggi banget sampai ke langit ujungnya. Dan malaikat-malaikat Allah itu naik turun di tangga gitu. Wah, di situ Tuhan juga berfirman melalui mimpinya. Nah, itu adik-adik bisa lihat di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Nah, itu yang Yakub mimpi tentang malaikat-malaikat itu, ya. Nah, dari situ dia mulai mikir, waduh, ini beneran Tuhan ada di sini. Tuhan masih menyertai aku. Nah, akhirnya dia menjadikan batu itu suatu tugu. Nah, dia mendirikan suatu tugu dan dinamai tugu itu adalah Tugu Betel. Nah, terus akhirnya besoknya dia melanjutkan perjalanan.
Nah, ke tempat Bapak Laban, ya. Di sana Bapak Laban itu punya 2 anak cewek. Nah, kalau tadi Bapak Ishak punya 2 anak cowok, nah, si Bapak Laban punya 2 anak cewek. Nah, siapa yang ingat namanya siapa? Yo. Yang pertama namanya Lea, ya betul. Yang kedua namanya siapa? Rahel. Nah, waktu itu si siapa? Yakub waktu ketemu si Rahel dia langsung jatuh cinta, dia. Karena si Rahel ini memang mukanya cantik, matanya indah gitu ya, hatinya baik, makanya dia langsung suka nih sama si Rahel. Nah, terus waktu ketemu dia cerita nih, aku begini. Akhirnya diceritain juga ke Bapak Laban. Pak, si ini aku begini. Ya, dia ceritain semua. Akhirnya Bapak Laban bilang, ya karena kamu saudara dari dari Ibu Ribka, ya kan? Anaknya Ibu Ribka, ya kan, saudaranya si Bapak Laban. Ya udah kamu di sini aja. Nah, kamu bantuin aku aja nih kerja di sini. Nah, terus kan Pak Laban nggak enak nih. Masa kamu kerja, aku nggak kasih kamu apa-apa sih? Kamu maunya apa nih? Gitu kan, ditanyain, kamu maunya apa? Nah, mumpung ditanyain, si Yakub langsung bilang, aku pengen kerja 7 tahun ya, untuk mendapatkan anakmu yang kedua, yaitu si Rahel gitu, karena aku suka nih sama si Rahel gitu. Nah, akhirnya bener, dia kerja dengan giat selama 7 tahun. Nah, akhirnya bener, merit nih. Nah, dinikahkan. Tapi ternyata si Bapak Laban ini bukan menikahkan si Rahel, tapi dia ngasihnya malah si Lea, anaknya yang pertama. Ya, besok paginya si Yakub baru sadar, loh kok Lea bukan si Rahel gitu kan. Wah, dia ditipu sama si Bapak Laban. Nah, terus dia komplain dong, dia protes. Pak Laban, aku kan kerja 7 tahun ini buat mendapatkan Rahel, kenapa malah yang dikasih si Lea gitu kan? Aku kan sukanya sama si Rahel nih gitu. Nah, si Pak Laban bilang apa? Ya kalau di sini itu kebiasaannya nggak boleh nih adiknya merit duluan melangkahi kakaknya. Nah, makanya ya dia yang dikasih yang kakaknya dulu gitu. Loh, padahal kan aku maunya si Rahel gitu kan. Ya udah, kata Pak Laban, kamu nggak apa-apa, 7 hari ini kamu mau sama si Lea dulu ya kan. Abis itu nanti aku kasih si Rahel. Nah, tapi dengan syarat kamu harus kerja lagi 7 tahun. Nah, ya udah, akhirnya pas 7 hari Rahel dikasih, tapi si Yakub harus kerja lagi 7 tahun nih. Nah, ya sudah, demi Rahel kerja. Wah, kerja buat Rahel nih. Udah, akhirnya singkat cerita, si Yakub ini harus menghabiskan 20 tahun di rumahnya Bapak Laban, ya kan? 7 tahun pertama yang akhirnya dikasih ke Lea ini, terus tambah lagi 7 tahun lagi, ya kan? Nah, ditambah lagi 6 tahun ya. 6 tahun untuk mendapatkan ternaknya. Wah, harus 20 tahun lagi dan akhirnya baru boleh diizinkan dia pulang ke tanah kelahirannya ya. Di situ akhirnya Yakub diperbolehkan pulang, ya kan? Tapi waktu mau pulang kira-kira deg-degan nggak, Dek? Adik-adik deg-degan nggak nih kira-kira si Yakub ini mau ketemu si Esau nih yang kemarin dulu-dulu itu sudah ditipu? Nah, pasti deg-degan banget. Waduh, jangan-jangan aku nanti dibunuh lagi sama si Esau. Jangan-jangan dia masih marah lagi sama si Yakub, ya kan? Akhirnya, tapi apa yang terjadi? Si Esau ternyata sudah memaafkan Yakub. Wow, indah banget. Akhirnya waktu si Yakub datang, si Esau
peluk adiknya erat-erat dan dia sudah memaafkan Yakub. Luar biasa ya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut kita panggil Kak Deni. Oke, Kak Deni, sini dong. Kak Deni hadir gantian. Kalau tadi Kak Helen yang udah cerita panjang kali lebar dan seru banget, ya Kak Deni hari ini mau nerangin ya. Jadi cerita serunya itu ternyata diawali dari apa? Dari si Esau menyepelekan hak kesulungan ya. Dan Yakub tahu sebenarnya mereka itu kembar, umurnya sama, yang membedakan adalah mereka si Esau itu keluar duluan, lahir duluan, baru si Yakub. Makanya si Esau menjadi anak pertama. Sebenarnya mereka sama, lahirnya di hari yang sama karena mereka kembar. Dan diawali dari Esau meremehkan hak kesulungan ditukar dengan kacang merah, bubur kacang merah ya. Sebenarnya Yakub itu jadi nggak salah gara-gara Esau udah melepas demi bubur kacang merahnya itu. Nah, tapi yang bikin kesel Esau yaitu dia merasa ditipu. Artinya apa? Yakub menipu Esau 2 kali. Yang pertama waktu menyerahkan hak kesulungan sama berkat dari bapaknya si Ishak. Bapaknya Ishak itu memberkati karena ini Abraham memberkati Ishak. Ishaknya jadi sukses, jadi orang yang luar biasa. Nah, si Yakub akhirnya diberkatin sama si Ishak. Si Yakub menjadi orang yang penuh berkat, kemanapun dia menjadi berhasil. Walaupun keluar, dia lari ya ke Laban. Dan Laban itu juga istilahnya pintar. Dia tahu, oh ini Yakub ini adalah orang yang bisa sukses. Kenapa? Dikasih mengembalakan domba, dombanya jadi berlimpah. Makanya dia sayang. Makanya akhirnya apa? Laban menipu si Yakub dengan memberikan harusnya 7 tahun dapat Rahel, dia malah kasih si Lea. Supaya apa? Supaya juga dia kerja lagi. Karena kalau Yakub sampai kerja dengan dia, kekayaannya si Laban ini jadi banyak banget. Makanya nggak rela dia mau melepas si Yakub ini. Makanya apa? Segala cara dia juga melakukan dengan menipu Yakub. Nah, dari sini terus habis itu ketika dia merasa pingin keluar, dia suruh kerja lagi 6 tahun, akhirnya 20 tahun. Nah, ini yang Kak Deni mau kasih tahu nih. Ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Memang Yakub ini dapat berkat dari Allah, dari Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus. Jadi dia diberkatin, tapi untuk mendapatkan berkat ini Yakub itu menipu ya, menipu kakaknya, menipu bapaknya. Akhirnya apa? Dia menuainya apa? Dia ditipu oleh Laban. Dan dia ditipunya bukan cuma sehari 2 hari, dia ditipu selama 20 tahun. Bayangin, ini ditipu sehari, dapatnya ditipu 20 tahun. Nah, itu istilahnya tetap namanya menipu, itu adalah hal yang nggak benar. Adik-adik jangan sekali-sekali menipu ya. Menipu orang itu nggak boleh. Nanti apa? Efeknya panjang. Gara-gara menipu, dia takut pulang, dia harus pisah dengan orang tuanya, itu udah sakit, nggak enak banget tuh, ya kan? Terus dia nebeng orang, harus hidup, harus kerja keras, nggak dapet apa-apa. Kenapa? Karena kekayaannya itu buat Laban. Wah, udah nggak enak, ya kan? Mau pulang masih takut tadi Kak bilang, kenapa? Dulu mau dibunuh, tapi dia kangen, dia pingin ketemu orang tuanya. Udahlah, pokoknya dia akhirnya pulang. Untungnya Esau memaafkan Yakub. Jadi apa yang ditabur adik-adik sekarang, ya nanti adik-adik bisa nuai. Jadi kalau adik-adik menabur kebohongan, menabur nipu-menipu, nah pasti nanti adik-adik mendapat sesuatu yang gak enak ya. Walaupun nanti ketika adik-adik saat ini misalnya adik-adik, waduh Kak, aku kemarin udah bohong sama orang tua nih Kak, aku udah bohongin. Jadi istilahnya
saatnya belajar, ya kan? Harusnya kelas online, malah aku main game, aku nonton YouTube, aku nonton TikTok, jadi apa? Gara-gara nonton nggak fokus, hasilnya apa? Ketika ditanya bisa nggak? Bisa. Nah itu udah bohong tuh. Bisa nggak? Padahal nggak bisa nih, ya. Karena takut nih. Nanti kalau bilang nggak bisa, ini kenyataannya nilainya pas ulangan jelek. Wah, diomelin. Aduh, kenapa jadi itu? Nah, itu apa yang ditabur kemalasan, hasilnya bisa nggak bagus. Makanya terus berusaha menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut orang tua. Saatnya belajar, saatnya bermain. Saatnya ibadah kayak gini nih. Ya ibadah yang benar. Jangan ibadah tapi nanti sambil main. Jadi apa istilahnya, firman nggak bisa masuk dalam diri kita. Terus ikutin ibadah EHK, terus belajar berdoa, terus membaca kitab suci. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Kita kalau kita punya salah, ngaku, ngomong sama orang tua. Lebih baik kita ngomong, "Ma, kemarin aku melakukan kesalahan. Aku kemarin harusnya sekolah tapi aku tergoda, aku lihat TikTok, lihat YouTube. Maafin aku ya, Ma, tolong ngajarin ya, Ma, nanti kalau ulangan." Nah, lebih baik kalau kita melakukan kesalahan sebelum terjadi hal yang nggak diinginkan, lebih baik kita mengaku dan minta ampun sama orang tua kita, minta ampun sama Tuhan yang terutama, ya. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Kita mau jamkan mata. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami bisa belajar dari Yakub, bagaimana Yakub awalnya menipu, tapi Kau tetap melindungi, Kau tetap memberkati Yakub, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi dia sadar bahwa dia ingin memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya dari Yakub timbullah bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, dan Engkau lahir dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terus Kau berkati kami semua, berkati buat guru-guru kami, dan Kau berkati buat orang tua kami, dan Kau berkati buat kami semua, beri kesehatan, jauhkan dari COVID yang ada dalam tubuh kita. Segala puji syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami udah selesai ibadah, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terus ikutin ibadah online yang diadakan EHK, ya, Ebenezer Kids, karena dari ibadah-ibadah ini adik-adik terus mendapat sukacita berkat dari surga. Bye-bye! Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.